Kalau saya sendiri, saya tahu ibarat kita ini punya misi. Kita ini misi mengajak orang lain dakwah. Dakwah itu kan merangkul. Nah, kita harus lewat mana? Kan alat. Nah, alat menyenangkan orang Jawa supaya dia tertarik. Dulu para wali juga begitu. Syaratnya apa, Kanjeng Sunan? Kamu harus disunat, dihitan, selam. Maka namanya nyelam nih, nyunat nih, ngislam nih maksudnya. Pertama, kita harus kuasai medan dulu di mana kita berada. Kecuali saya hidup di Embong Arab sana, di Kampung Arab Malang sana. Beda, kita lihat komunitasnya dulu. Jangan dikebiah-uyah, ini tidak boleh, ini musyrik, ini syirik, dan lain sebagainya. Sementara musyrik itu bukan bangsa benda. Kita nggak punya muatan apapun. Kita hidup di negeri Pancasila yang multi etnis, multi agama. Kita harus sadar itu dulu. Kita hidup di mana? Karena dulu leluhur kita, para wali, nenek moyang kita sukses dengan budaya, maka kita copy paste. Kita copy paste menggunakan budaya. Karena dengan cara itulah tanpa menumpahkan darah kan gitu. Sebenarnya kalau orang Jawa itu dari dulu sudah punya akhlak. Semuanya punya akhlak, namanya tepo sliro. Tepo tepak sliro awak. Jadi apapun yang kita lakukan, menilai orang lain ukurannya kita. Nah, ketika sekarang ini ada misi-misi lain, seakan-akan ini dibenturkan. Nah, orang Jawa itu sejak dulu sudah mencari Tuhannya. Dengan adanya kepercayaan Kapitayan, Sang Hyang Toyo, dia mencari siapa sebenarnya pencipta langit jagat dan isinya. Orang Jawa sudah mencari sebelum Islam masuk tanah Jawa. Orang Jawa kalau ngaji di sini, Bismillahirrahmanirrahim kanthi sinebut asmaning Allah kang maha welas tur maha asih. Alhamdu utawi sekaing puji iku lillahi kagungane Allah kaduwe Allah Rabbil alamina kang nguasai wong alam kabeh. Saya sampaikan dengan bahasa Jawa karena hampir sama bahasa Arab dengan bahasa Jawa, kosakatanya hampir sama. Apabila saya bukakan ayatnya sama hadisnya, nanti orang-orang keburu ngantuk. Karena yang ngaji capek, seharian udah kerja, di sini jauh, kemudian keburu pulang. Kita sampaikan bagaimana dengan budaya Jawa dia bisa tertarik. Karena apa ya, kerja dengan relasi karismatik taruh di depan, sopan santun, andap asor, ngayomi, nggak sombong, tutur kata yang bagus, seperti Rasulullah. Walaupun 3 menit atensi yang penting. Walaupun kita dikasih makan telur, dipakai masih makan pindang, tapi kalau ucapan tuan rumah menyakitkan, masuk kelek. Walaupun sampean nggak tak kasih apa-apa, aku semanggem, walaupun durasinya cuma 30 menit, atensi yang penting. Nah, maka ketika kita bisa memberikan atensi yang bagus, para wali pakai simbol ini, taruh di depan karismatik itu. Digdaya tanpa aji, ngeluruk tanpa bolo, sogi tanpa bono, menang tanpa ngasoraki. Ini filosofi adiluhung gitu loh. Jadi digdaya tanpa aji, bagaimana kita ini sakti, tapi kita tidak menggunakan ilmu sing aneh-aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pemirsa, kembali lagi di acara GSTV, Garuda Sakti TV, bersama saya Cak Han sebagai host di GSTV. Dan sekarang saya bersama tim sowan di kediaman beliau Gus Mahfud di Wagir, Malang, di Jawa Timur. Ngeten Gus. Nggih, monggo. Pemirsa, kita di sini kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana sih sekarang ini sedang rame-ramenya tentang sebuah ideologi gitu, antara sebuah gerakan Islam yang rahmatan lil alamin dengan Islam gerakan Arabisasi. Bagaimana itu sejarahnya
kok bisa sih antara budaya dan Islam ini seperti apa, Gus? Itu bisa diwedarkan. Ini kan rame-ramenya, seringkali terjadi suatu perdebatan di antara itu. Alhamdulillah, ini hari ini kita bisa ketemu, bisa ngobrol santai, mudah-mudahan bermanfaat sambil ngopi, ngeteh itu, Mbak. Ya. Sebenarnya budaya agama itu, Mas, itu enggak bisa kok berbenturan, itu enggak bisa. Ya. Kalau saya sendiri, saya tahu ibarat kita ini punya misi. Kita ini misi mengajak orang lain dakwah. Dakwah itu kan merangkul. Nah, kita harus lewat mana? Kita harus mengetahui kultur dulu. Kita berada di mana sekarang? Saya berada di Wagir. Kecamatan Wagir ini multi. Ada Hindu, ada Buddha, Kristen, dan lain sebagainya. Saya jauh-jauh dari Lumajang berada di daerah Wagir sini, saya harus membaur. Saya tidak mungkin langsung ke orang awam menyampaikan misi saya menggunakan fikih yang kaku, yang baku, yang kurang lentur. Maka saya mengikuti pola pikir mereka. Saya lewat dengan budaya karena saya tahu historisnya para wali songo memasukkan Islam ke tanah Jawa ini kan tanpa kekerasan, menggunakan budaya. Maka kalau mungkin nanti bisa diambil di shoot di kamera ini, coba di depan sampai ini kan sudah saya siapkan perangkapan gamelan. Ini kan dulu juga untuk mengislamkan orang-orang Jawa. Dengan budaya itu rata-rata di sana ada unsur seninya. Itu. Ada unsur seninya, dan setiap bulan Suro ini di daerah sini, di daerah Wagir ini ada kegiatan namanya bersih desa atau ruatan desa. Ini kan kearifan lokal, ini kan budaya. Kalau kita masuk dengan sistem kekerasan, kita nggak bisa merangkul mereka. Nah, karena itu bukan berarti kalau kita sudah masuk budaya, kita sudah melupakan Tuhan, kita sudah tidak memurnikan tauhid. Bukan, ini proses. Itu proses menuju agama yang kafah. Bagaimana prosesnya? Sama dengan saya merawat orang gila. Kalau saya memberikan koper ada tulisan 4 miliar dana hibah, jangan dianggap itu asli. Itu cuman media saya, cara saya supaya orang pasien ODGJ ini merasa senang. Nah, karena itu saya masuk dengan budaya dulu. Kita lihat karakter orang Wagir, daerah barat sana, Codo sana, karakternya apa? Kita pelajari dulu. Ibarat seorang prajurit berperang, Mas. Pertama yang harus kita bawa, kuasai medan. Tahu kekuatan lawan dan perlengkapan yang canggih. Kita baca dulu peta itu sebelum kita dakwah. Mana itu ranjau, mana itu tebing, mana itu gunung. Kita sudah pelajari detailnya, kita sudah paham. Kemudian kita baca kekuatan lawan. Bisa nggak nanti kita masuk ke sana? Kalau kita nggak ngukur kekuatan lawan, bunuh diri, Mas. Umpamanya di daerah situ sudah kekuatannya turun-temurun non-muslim, terus kita datang ke sana dengan keras, apa bisa diterima? Maka saya menggunakan budaya ini. Saya pakai YouTube, saya mengembangkan dengan bahasa Jawa. Bukan ngaji Jawa, tapi ngajinya saya gunakan bahasa Jawa. Biar mereka lebih paham, lebih mengerti, simple, bisa dicerna. Sebenarnya budaya itu cuman alat. Alat menyenangkan orang Jawa supaya dia tertarik. Dulu para wali juga begitu. Kalau mau nonton wayang kulit, kamu harus masuk Islam dulu. Syaratnya apa, Kanjeng Sunan? Kamu harus disunat, dihitan, selam. Maka namanya nyelam nih, nyunat nih, ngislam nih maksudnya. Ketika kamu sudah bersih, belajar wudhu, baru nonton wayang itu. Jadi pertama kita harus kuasai medan dulu di mana kita berada. Kecuali saya hidup di Embong Arab sana, di Kampung Arab Malang sana, beda. Kita lihat komunitasnya dulu, jangan digebyah-uyah, ini tidak boleh, ini musyrik, ini syirik, dan lain sebagainya. Sementara musyrik itu bukan bangsa benda. Musyrik syirik itu bukan bangsa benda, tapi bangsa hati. Walaupun setiap hari kita pakai blangkon, setiap mungkin bulan Suro kita mencuci pusaka, yang penting kita bisa mensifati ketika ditanya orang, kenapa Gus kok pusakanya ini dirumat Gus, kok dijamas, biar nggak rusak.
Tapi Allah kan maha kekal. Allah tidak akan pernah rusak. Ketika kita mensifati benda ada rusaknya, itu bukan syirik, bukan musyrik. Mencuci ini kan budaya. Mencuci. Nah, kemudian kita sampaikan, untuk apa Gus kok dicuci? Ini baru kita masuk ke dakwah sana, Mas. Jadi budaya menurut saya, kalau pertanyaan jenengan tadi, bukan masalah. Yang penting kita tidak punya misi, kita nggak punya muatan apapun. Kita hidup di negeri Pancasila yang multi etnis, multi agama. Kita harus sadar itu dulu. Kita hidup di mana? Karena dulu leluhur kita, para wali, nenek moyang kita sukses dengan budaya, maka kita copy paste. Kita copy paste menggunakan budaya. Karena dengan cara itulah, tanpa menumpahkan darah, kan gitu. Nah, di situ orang bisa menerima kebenaran dengan hati senang. Karena beragama itu harus senang, nggak tambah ngeluh. Kalau ngaji tambah bingung, ya lereno. Kita mah ya lereno. Nah, jadi kita tetap jadi orang yang benar-benar mentauhidkan Allah, tapi ojo lali, kowe iku wong Jawa. Bapak ibumu Jawa, kamu lahir di tanah Jawa, kamu hidup di tanah Jawa, menikah di tanah Jawa, bahkan mati pun kamu dikebumikan di Jawa. Maka kamu jangan meninggalkan itu. Ini yang namanya laku ning urip, gunakan cara Jawa. Laku ning mati, ya gunakan agama Islam. Kalau saya, teman-teman yang lain monggo. Ini kepercayaan kan gitu. Itu jawaban saya. Sebenarnya budaya itu bukan tujuan kita. Agama pun itu bukan Tuhan. Jangan diperdebatkan, jangan sampai fanatik berlebihan, karena agama ini kendaraan menuju Tuhan. Nah, sebelum kita naik kendaraan ini, kita diantar becak dulu, ini budaya namanya, untuk mencapai ke sini. Setelah kita naik di sini, ibaratnya kita sudah di kereta. Di sana kereta itu ada AC, full AC, ada musik, kondekturnya wanita cantik, kursinya empuk. Kita jangan terlena dengan keindahan kereta itu. Kita harus tahu tujuan kita kemana. Nanti kalau kita asik dengan musik di dalamnya, kasur duduknya yang empuk, kondekturnya yang cantik, semilir suara musik, nanti kita kebablas. Namanya fanatik buta nanti. Jadi kita harus punya tujuan. Sementara saya di Wagir sini, saya punya tujuan. Bagaimana dengan budaya ini saya mengajak orang untuk beragama. Setelah dia mengenal itu agama, saya kenalkan dia dengan Tuhannya. Setelah dia kenal dengan Tuhannya, ya sudah, kita ngaji. Nah, ketika kita ngaji, yang datang kan ya macam-macam latar belakang. Ada yang pendidikannya SD nggak tamat, ada yang nggak ngerti Iqra sama sekali, ada juga yang kuliah. Ini permasalahannya. Nggak semuanya itu bisa kita berikan langsung sesuai isi kitab. Ya, kita pakai tembung sanepan, kita ajak dulu. Ya dengan budaya itu, Mas. Nah, itu yang bisa saya jawab pertanyaan panjenengan. Yang menarik berikutnya, Gus. Tadi yang behind the scene yang sebelum direkod. Tadi yang menurut saya sangat menarik, bisa diulang kembali dijelaskan, yaitu tentang bahwa orang Nusantara ini sebenarnya sudah punya budi pekerti. Ya. Kalau di dalam Islam kan ada yang namanya akhlakul karimah. Nggih. Ini kadang sering terjadi suatu perdebatan di Jawa sendiri, di Nusantara ini sudah punya budi pekerti, ngapain kita diajari, gitu kan? Nggih. Pripun itu penjelasan itu? Nggih. Sebenarnya kalau orang Jawa itu dari dulu sudah punya akhlak, semuanya punya akhlak, namanya tepo sliro, tepo tepak sliro awak. Jadi apapun yang kita lakukan, menilai orang lain ukurannya kita. Nah, ketika sekarang ini ada misi-misi lain, seakan-akan ini dibenturkan. Ada pihak sebelah yang menganggap Islam Nusantara itu begini. Sebenarnya butuh tabayun untuk mengklarifikasi. Sebenarnya ini tidak ada perbedaan. Orang Jawa itu sejak dulu sudah mencari Tuhannya. Dengan adanya kepercayaan Kapitayan, Sang Hyang Toyo, dia mencari siapa sebenarnya pencipta langit jagat dan isinya. Orang Jawa sudah mencari sebelum Islam masuk tanah Jawa. Setiap hari merenung, terus mencari jagat ini, mencari Sang Suwung. Karena
Tuhan itu orang Jawa menemukan rumus tan kena kinaya ngopo. Allah itu tidak bisa kita imajinasikan, Tuhan itu tidak bisa kita imajinasikan. Berbentuk apapun nggak boleh. Ketika maujud itu bukan Tuhan. Tuhan tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak bersuku, tidak berbahasa, tan kena kinaya ngopo, laisa kamislihi syai'un. Sebenarnya sama. Cuman ini ada yang goreng. Wah, Islam itu nggak bodoh. Lihat dulu Islam yang mana, Jawa yang mana, ya. Contoh sekarang orang Jawa kalau ngaji di sini, Bismillahirrahmanirrahim kanthi sinebut asmaning Allah kang maha welas tur maha asih, alhamdu utawi sekaing puji iku lillahi kagungane Allah kaduwe Allah Rabbil alamina kang nguasai wong alam kabeh. Saya sampaikan dengan bahasa Jawa karena hampir sama. Bahasa Arab dengan bahasa Jawa kosakatanya hampir sama. Bahasa lain di dunia nggak ada. Sama, Arab itu mau berdiri, sedang berdiri, didirikan, rencana berdiri, ada kosakata. Orang Jawa juga begitu. Tiba mengarep jenenge nungsep, tiba memburi jenenge ngejrot. Itu kan beda-beda. Ini bisa dijadikan satu. Sebenarnya untuk apa dibuat ribet? Wong ini sebenarnya orang Jawa bilang ketemu lanang karo wedok kok. Kenapa enggak Arab digarap, Jawa digowo? Kenapa kita ribet? Mereka itu memahaminya separuh-separuh. Coba masuk ke dalam. Pelajari itu Jawa dengan baik, pelajari Arab dengan baik. Nanti ketemu. Nah, ketemunya di mana? Ternyata semuanya mengajarkan akhlak kita kepada Tuhan, akhlak kita kepada orang tua, akhlak kita kepada sesama. Maka orang dulu terus mencari di mana penciptaan jagat raya ini awal mulanya. Dia mencari Sang Suwung, mencari Tuhan dengan agama kapitayan, bahwa dia mengakui bahwa di jagat raya ini ada kekuatan namanya Tu dan Han. Nah, kekuatan atau yin dan yang, plus dan minus. Maka ketika Tu itu bisa mengalahkan Han, menerangi Han, maka disebut Tuhan. Ketika Han itu mengalahkan Tu, disebut hantu. Maka setiap apa yang di belakang ada kalimat Tu, mesti dianggap bertuah. Tumbak, tumpeng, tumbal, tugu dan lain sebagainya. Ini kan masa pencaharian. Sedangkan kita yang hidup di zaman now ini, ya kita modif, kita restorasi. Cuman jangan menghilangkan referensi aslinya. Orang butuh originalnya, itu yang saya maksud. Saya menyampaikan Jawa itu bukan saya mengajak orang untuk beralih dari Tuhan saya. Allah, enggak. Ini loh orinya. Ini bahan bakunya. Covid itu yang awal kan yang dari Wuhan. Untuk varian-varian yang baru-baru ini kan memang bibitnya dari sana yang ori. Jadi jangan menghilangkan orinya. Ada varian Delta, varian apa? Ya tetap aja itu kok Wuhan. Iya kan? Kita orang Jawa, kita bedah di sini, babar di sini. Orang Jawa bilang golek ono susue angin. Golek ono galie kangkung, golek ono tracai kuntul miber. Itu orang Jawa. Nah, sebenarnya orang Jawa itu sudah mengajarkan thoriqoh, ngaji lakuning batin, ngaji beningi ati. Orang Jawa kan gitu. Wis goleki, carilah. Nah, susue angin itu di nafsu-nafsu kita. Golek ono galie kangkung, golek ono tracai kuntul miber. Berarti kalau kuntul terbang itu masih meninggalkan jejak, ibarat kita itu amal ibadah kan masih riak, masih sombong, masih meninggalkan bekas. Ibarat pencuri itu masih ada jejak tangannya. Polisi masih bisa melacak, tapi kalau sudah tidak ada jejak itu namanya ikhlas. Sudah diajarkan itu di Jawa. Apa salahnya saya sampaikan ke murid saya? Kemudian kita cari hadisnya, kemudian kita cari dalil Qur'annya, baru kita padukan, kita sinkronisasi. Mereka lebih mantap. Sampaikan agama dengan bahasa kaummu. Karena kita kaum Jawa, ya tak sampai no coro Jawa, cik ngerti. Wong saya ngrukyah aja coro Jawa, wong jine sing mlebu Jawa. Iya kan? Kalau tak rukyah coro Arab, jine gak ngerti. Kita tanya dulu dari mana? Dari Jawa Kiai. Lo mosok coro Arab. Nah, di situ saya kenapa? Budaya Jawa yang adiluhung, filosofi Jawa yang luar biasa, itu yang saya pakai. Saya Islam. Saya juga ngajarkan kitab. Ada ini tertulis bukti-buktinya.
Saya juga mengajarkan Sulam Safina, Tambiul Ghafilin, Ihya Ulumuddin, hikam saya ajarkan di sini. Saya sendiri yang ngajar. Tapi sangkan paran dununging dumadi juga saya sampaikan. Loh kok apa gak semrawut Gus? Enggak, apa dari supire. Tapi nek dayo jangan, kan terputus nanti. Ibarat pegang gajah masih kupingnya udah pulang, terus di sana cerita. Tiba dari Gus Mahfud gajah kok tempe. Oh malah gitu, karena dia enggak mengenal utuh. Ikuti saya terus. Contoh sekarang begini, wene ono payung marang wong kang kudanan. Wene ono pakaian marang wong kang muda. Wene ono teken marang wong kang wuta, wene ono mangan marang wong kang luwe. Ini di Islam sudah lengkap. Apabila saya bukakan ayatnya sama hadisnya, nanti orang-orang keburu ngantuk. Karena yang ngaji capek, seharian udah kerja, di sini jauh, kemudian keburu pulang. Kita sampaikan bagaimana dengan budaya Jawa dia bisa tertarik. Oh, seneng. Jadi isinya itu langsung, ibarat kita itu memberi makan orang tua, udah jangan terlalu berbelit-belit. Ngene mbah, iki lak sego. Iki ngene mbah, asale kan pari mbah, diurit, baru cukul mbah, didaud, ditanem, ya selak keluwen. Jadi kita langsung hidangkan bentuk nyata. Nah, dalam pencarian Tuhan orang Jawa itu Mas, dulu kan belum mengenal Islam. Dia sudah menemukan Tuhannya. Nah, makanya orang Jawa bilang pangeran no awakmu dhewe. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenali jati dirimu sebelum kamu mengenal Tuhanmu. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Maka saya tetap tidak pernah bergeser, walaupun saya tetap dapat komen kenapa ngajinya Gus Mahfud begitu. Sudah lihat hasil akhirnya nanti. Endingnya kayak apa? Mereka wudhu, mereka sholat, mereka baca syahadat. Karena melakukan apapun harus dihakikati dulu. Memasukkan itu harus dengan cara Jawa. Supaya mudeng Mas. Supaya nggak bulet bingung loh Mas. Itu opo sih? Nah, jadi persahadatan, pesaksian pun itu bukan berarti kita bersyahadat cara Jawa. Islam Nusantara bukan berarti kita robah. Oh, ngerobah aturannya Kanjeng Nabi. Saiki salate barang cara Jawa ya bukan begitu. Ini metode saya. Media untuk menyampaikan dakwah saya dengan budaya. Tuh. Mas siapa tadi wong tas kenal ya? Handono. Mas Handono, nanti kalau ada yang nggak tepat ya diedit Mas. Yo, hantu. Kok tepat kok hantu? Ada yang mau bertanya? Ngapunten nggih Gus, kula nggih menyikapi dari penjelasan Gus Mahfud tadi bahwa jenengan setiap kali istilahnya mengatasi pasien itu melalui budaya. Jadi intinya bahwa menurut Gus budaya ini masih penting dengan adanya agama Islam masuk ke tanah Jawa. Jadi memang harus perlu disingkirkan atau dimusnahkan budaya ini. Yang notabene Nusantara juga berbagai macam suku dan budaya. Jadi kan penting loh pembuatan masalah budaya. Kalau saya pribadi saya ya Mas ya, selamanya tidak bisa kita meninggalkan budaya. Karena ini sudah menyatu. Gitu loh. Walaupun tergeser oleh aliran apapun, budaya ini akan tetap bangkit. Karena di dalam budaya itu ada keindahan, ada seni di situ, Mas. Ada seni. Hidup ini perlu seni, ya kan? Nah, seni ini memerlukan apa ya? Belajar terus pengembangan. Apa ya, dimodif lah, seninya itu dimodif seperti kuda lumping, seperti apa ya, di sini sering kan kalau bulan-bulan begini itu enggak sama dengan tahun-tahun kemarin. Ini membuat daya tarik orang untuk datang ke sana. Kalau saya sendiri, jangankan untuk orang umum, nanti kita buktikan saya merawat pasien jiwa itu dengan budaya, ini buktinya. Nah, orang kan bingung kok di dalam banyak alat-alat gamelan, di dalam kok banyak alat-alat begini untuk menarik mereka. Jadi tidak bisa kita meninggalkan budaya. Bagaimanapun jas merah jangan pernah lupakan sejarah. Nah, kita flashback ke belakang. Leluhur kita dulu menang pakai apa? Oh, budaya. Wali Songo Sunan Kalijogo pakai apa? Bukan berarti Sunan Kalijogo itu tidak mau pakai jubah, tidak mau. Bukan begitu. Tapi supaya orang itu nggak ada sekat, nggak ada jarak. Karena orang Jawa pakai blangkon juga pakaiannya seperti Sunan, mereka akan mendekat. Mereka tidak akan mengenal apa ya,
status. Sama di hadapan Allah itu yang dilihat kan cuma hatinya. Maka di situ membakar dupa, membakar kemenyan, Sunan Kalijogo tidak melarang. Kenapa? Mereka belum tahu. Toh membakar pun nggak salah kalau niatnya untuk pewangi-wangian, untuk apa dilarang? Kan gitu. Nah, jadi menurut saya harus dengan budaya. Karena saya menjalankan ini hampir 20 tahun, saya di medan yang terjal. Saya berada ditempatkan Allah di medan yang sulit. Jangankan ngajak orang waras, saya sampai ngajak orang gila. Saya setiap malam datang ke kubur-kuburan. Mereka kasihan, mereka berhari-hari di sana untuk mendapatkan 4 angka. Dia tinggalkan anak istrinya karena sudah tidak ada yang diharapkan. Seakan-akan dengan cara begitu dia bisa mentas dari segala hutang piutangnya. Nah, maka dari bagaimana cara kita mengambil mereka? Apa dengan langsung dakwah? Ya geger. Kita masuk budaya itu. Nanti akan saya berikan bukti-bukti, insya Allah nanti tidak usah diedit ini fakta nyata, kejadian yang saya alami. Nanti muat ini di YouTube, viral nanti ini fakta. Saya masuk ke kuburan dan ini fakta. Mungkin ini video saya dilihat ini oleh komandan di ujung Surabaya ya. Ada mayor, ada kolonel, ada jenderal. Saya akan ceritakan, saya akan buka, tidak apa-apa. Saya tidak nyebut inisial dan mohon izin. Prajurit-prajurit yang sudah saya ambil, mereka tidur di kuburan. Namanya walaupun pakai doreng, kalau hutangnya 600 juta mau apa? Tidak berani pulang, nggak berani dinas. Ini fakta, ini masuk YouTube. Mereka sudah melupakan Tuhannya. Mereka sudah tidak percaya ustadznya, mereka tidak percaya guru, mereka tidak percaya Tuhan. Maka dengan budaya itu saya bisa mengembalikan jati diri mereka. Dengan sejarah itu, dengan budaya itu. Saya juga berpakaian budaya, bahasa saya bahasa budaya, tutur kata saya tutur kata budaya. Dia tertarik karena dia tidak merasa dihakimi. Karena budaya ini sifatnya tidak menghakimi, melestarikan. Ini kearifan lokal. Contoh sekarang Bung Karno, para wali songo, semua membawa keris di sini. Ini budaya, kharis maksudnya. Jadi seorang pimpinan, seorang ustadz, seorang syekh, seorang wali harus karismatik seperti Bung Karno. Megawati itu karismatik bapaknya. Ini karis harus ditaruh di depan. Jadi seorang ustadz ngomong mas, kalau mulang akeh, ngemong sing angel. Ngomong wong sing macem-macem, warna-warninya orang harus kita ngerangkul, kita mong. Bagaimana caranya? Haris ini. Maka simbol keris ini ditaruh para wali di depan. Coba itu lihat gambarnya. Beda kalau negara kita NKRI diganggu, istri kita diganggu, Pangeran Diponegoro, hunus pusaka itu. Harga diri NKRI, harga mati, kan gitu. Tapi selama kita berhadapan dengan sesama, urusan agama, urusan apa ya, kerja, dengan relasi karismatik taruh di depan, sopan santun, andap asor, ngayomi, nggak sombong, tutur kata yang bagus seperti Rasulullah. Walaupun 3 menit atensi yang penting. Walaupun kita dikasih makan telur, dipakai masih makan pindang, tapi kalau ucapan tuan rumah menyakitkan, masuk kelek. Walaupun sampean nggak tak kasih apa-apa, aku semanggem, walaupun durasinya cuma 30 menit, atensi yang penting. Nah, maka ketika kita bisa memberikan atensi yang bagus, para wali pakai simbol ini, taruh di depan karismatik itu. Digdaya tanpa aji, ngeluruk tanpa bolo, sogi tanpa bondo, menang tanpa ngasoraki. Ini filosofi adiluhung gitu loh. Jadi digdaya tanpa aji, bagaimana kita ini sakti, tapi kita tidak menggunakan ilmu sing aneh-aneh. Karena kita itu karismatik, iso ngemong, akhirnya sing dimong manut, sing dimong meneng. Kalau orang pinter ngomong kan gitu, akhirnya anak tonggone ya dikongkon ngomong pisan. Ngomong no yu kok pinter lek ngomong ya sampai iso turu dinina bobokkan. Ini tugas kita. Jadi digdaya tanpa aji, sugih tanpa bondo, sampean dulurku kabeh. Dulurku akeh. Sugih tanpa bondo sembarang dititipi wong gendeng, dititipi mobile orang kan. Tanpa bondo, ngeluruk tanpa bolo. Ya sudah. Kalau memang ada apa-apa tabayun, datang, ketemu nanti klarifikasi. Nah, ini yang saya gunakan. Tapi ketika Pangeran Diponegoro, istri kita diganggu orang, atau negara kita dalam gangguan, apapun profesi kita, maju. Kan gitu lah mas. Maju, hunus ini pusaka. Kok dhisik langkaono mayitku, elek api negaraku kan gitu. Saiso-isoku mbelani, tapi lek manten kayak mburi aja gak kemelinti.
musik belajar kok kerisnya kayak mburi manten. Apa ada orang Madura nengkeli celurit Pak Sui? Enggak ada, semua keris. Belajar karismatik pada mertua, pada saudara, IP dan sebagainya. Ini kan budaya. Sebenarnya kalau mau ngupas luar biasa. Apa maksudnya itu? Jangan langsung divonis musyrik syirik. Apa maksudnya? Sekarang contoh, di dalam jiwa kita ini, di dalam sampean ini punya jiwa, sampean punya jasad, sampean punya nyawa, sampean punya ruh, ya kan? Ini nanti masuknya ke budaya. Jasad sampean ini casing, sementara on off-nya HP itu nyawa sampean, baterai itu ruh, sedangkan jiwa sampean yang sering sakit, di sini semua sakit jiwa, itu kartu sama memori. Yang rentan sakit itu jiwa. Jiwa ini butuh sentuhan. Jiwa ini butuh diperhatikan. Nah, jejak di